Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau berkenan menuntun hati kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan menerima dengan baik firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nas khotbah untuk kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kitab Ayub dalam ayat Ayub 42 ayat 1 hingga ayat 6 khotbah hari ini merupakan klimaks dari kitab Ayub. Di ayat-ayat ini kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan Ayub tentang penderitaan dan keadilan ilahi, sekaligus menyaksikan transformasi imannya yang luar biasa. Ayub dilanda berbagai ujian berat, kehilangan harta benda, anak-anaknya, dan bahkan kesehatannya. Ayub digambarkan sebagai orang yang sempurna dan jujur, jauh dari kejahatan. Ayub 42 ayat 1 hingga 6 ini menjadi titik balik yang luar biasa. Ayub berhadapan langsung dengan Allah, menerima teguran dan hikmat ilahi. Dalam perjumpaan itu, Ayub mengakui kemahakuasaan dan hikmat Allah yang tak terbatas. Sehingga Ayub merendahkan diri, menyesali keraguannya, dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Maka dalam perjalanan imannya yang penuh gejolak itu, Ayub diperhadapkan dengan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan kasih Tuhan. Serta di puncak kisah ini kita menemukan dalam dialog terakhir antara Ayub dan Tuhan di sini, Ayub mengalami perjumpaan yang mengubah hidupnya, yang mengantarkannya pada pengakuan iman yang mendalam dan pemulihan yang luar biasa. Dan ini juga akan menjadi pengajaran yang menolong kita dalam perjalanan iman kita, agar kita juga mengalami pemulihan yang sama dan yang luar biasa, sama seperti pengalaman Ayub. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari Naskotbah hari ini. Yang pertama, kita melihat pengakuan atas ketidaktahuan Ayub. Tuhan menegur Ayub atas perkataannya yang meragukan hikmat ilahi. Dalam ayat 3 dapat kita lihat. Ini juga mengingatkan kita bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami rencana Tuhan yang sempurna. Kita hanya melihat sebagian kecil dari gambaran besar dan seringkali mempertanyakan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia mengingatkan Ayub bahwa hikmat Tuhan jauh melampaui pemahaman manusia. Manusia dengan sifatnya yang terbatas hanya mampu memahami sebagian kecil dari realitas kita. Kita terikat oleh indera dan pengalaman kita yang hanya memberikan gambaran sekilas tentang dunia yang jauh lebih kompleks dan luas. Hal ini seringkali membuat kita mempertanyakan cara Tuhan bekerja, terutama ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit atau membingungkan kita. Kerendahan hati bukan berarti pasif atau mengabaikan rasa ingin tahu. Justru ini membuka jalan bagi kita, pembelajaran dan pertumbuhan bagi kita. Ketika kita mengakui keterbatasan kita, kita menjadi lebih terbuka untuk menerima bimbingan dan hikmat Tuhan. Kita juga lebih mampu berserah diri kepada kehendak-Nya, bahkan ketika kita tidak mampu memahami sepenuhnya jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat dari ayat ini kerendahan hati dan penyesalan yang Ayub lakukan di hadapan Allah. Di hadapan teguran Tuhan, Ayub menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dia mengakui kesalahannya dan menyesali perkataannya yang meragukan keadilan Tuhan. Dapat kita lihat pada ayat 4. Sikapnya yang penuh penyesalan ini patut menjadi teladan bagi kita semua. Lebih lanjut, Ayub menyatakan bahkan kerendahan hatinya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui ketidakberartiannya dibandingkan keagungan Tuhan. Sikap ini menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan kerelaan untuk tunduk pada kehendak-Nya. Memiliki makna yang mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, khususnya ketika kita menghadapi penderitaan, keraguan, dan pemulihan. Kata firman-Mu dalam ayat 4 ini menunjukkan bahwa Tuhan memulai percakapan ini. Dia ingin Ayub mendengarkan dan belajar dari Tuhan. Akulah yang akan berfirman, menegaskan otoritas dan hikmat Tuhan yang tak terbatas. Dia memiliki jawaban atas semua pertanyaan Ayub. Dan pernyataan ini menunjukkan bahwa Ayub telah mengalami perjumpaan yang mengubah hidupnya dengan Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan pengetahuan dan yang didapatnya dari orang lain, tetapi dia telah melihat dan merasakan sendiri kebesaran dan keagungan Tuhan. Perjumpaan ini membawanya kepada penyerahan diri yang tulus dan kerelaan hati untuk tunduk pada kehendak Tuhan.
Penyesalan Ayub yang tulus dan kerendahan hatinya membuka jalan baginya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dia tidak hanya diampuni atas kesalahannya, tetapi dia juga menerima berkat yang melimpah dan kebahagiaan yang luar biasa. Lalu pelajaran yang terakhir, yang ketiga, yang dapat kita ambil dari nas khotbah ini, saudara-saudara yang terkasih, pemulihan dan harapan baru yang dialami oleh Ayub. Pengakuan dan kerendahan hati Ayub membuka jalan baginya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ayat ini menawarkan harapan bagi pemulihan dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan bagi mereka yang mau merendahkan hati dan mengakui kesalahan mereka. Ayub menyatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Hal ini menunjukkan pengakuannya yang tulus atas kesalahannya. Sebelumnya dalam mempertanyakan kebijaksanaan dan keadilan Tuhan, dia tidak mencari-cari alasan atau membenarkan perkataannya, tetapi dengan rendah hati menerima tanggung jawab atas kesalahannya. Ayub duduk dalam debu dan abu, sebuah tindakan simbolis yang menunjukkan kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pengakuan dan kerendahan hati Ayub membuka jalan baginya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya mengampuni kesalahannya, tetapi juga melimpahkan berkat dan kebahagiaan yang luar biasa kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia memiliki keterbatasan dalam memahami rencana Tuhan yang sempurna. Kita harus selalu rendah hati dan mengakui keterbatasan pengetahuan kita di hadapan kebijaksanaan Tuhan yang tak terbatas itu. Dan kerendahan hati serta penyesalan adalah kunci untuk pemulihan. Ketika kita mengakui kesalahan kita dengan tulus dan berserah diri kepada Tuhan, Dia bersedia mengampuni dan memulihkan kita. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia memiliki kuasa dan hikmat yang tak terbatas untuk menyelesaikan segala masalah dan membawa kita kepada rencananya yang sempurna. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan dan menolong kami agar kami tetap teguh beriman hanya kepada Tuhan, setia hanya kepada Tuhan, sekalipun hidup kami dikelilingi tantangan, pengaruh, dan cobaan yang juga sering membuat kami jauh daripada Tuhan. Kiranya firman-Mu menguatkan kami dan menolong kami agar kami tetap setia atas segala rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Amin.